Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rata Bila Bagi. Saya dari kelas 2 EB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nepotisme dari mata kuliah kewarganegaraan. Di sini terdapat beberapa materi yang ingin saya bahas. Yang pertama yaitu faktor. Berbagai taktik untuk popularitas, legalitas, dan elektabilitas nepotisme. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya nepotisme. Yang pertama yaitu mementingkan orang terdekat. Yang kedua memiliki kekuasaan pada suatu institusi. Dan yang ketiga memiliki relasi yang kuat pada suatu institusi. Kemudian di sini merupakan contoh dari faktor terjadinya nepotisme. Yang pertama yaitu pengangkatan istri sendiri sebagai fungsionaris divisi PDIP Kota Malang. Dan yang kedua, merekayasa susunan kepengurusan divisi PDIP dengan orang-orang yang sejalan dengan kehendaknya. Dan yang ketiga, merekayasa musyawarah divisi PDIP Kota Malang hingga secara bulat mendukung istrinya. Kemudian, nepotisme ini memiliki tujuan. Tujuan utama dari nepotisme yang pertama adalah demi kepentingan keluarga, orang terdekat, atau suatu kelompok tertentu. Pada tujuan nepotisme ini, yang pertama di situ tertulis demi kepentingan keluarga. Bisa dilihat dari faktor sebelumnya, yaitu faktor yang pertama, yaitu mementingkan orang terdekat. Dan juga bisa dilihat dari contoh faktor yang pertama, yaitu pengangkatan istri sendiri sebagai fungsionaris divisi PDIP Kota Malang. Di situ merupakan tujuan dari nepotisme, yaitu pengangkatan dari istri sendiri sebagai fungsionaris. Selanjutnya, dalam kasus ini adalah kepentingan orang terdekat, yaitu sang istri yang diangkat menjadi divisi PDIP. Kemudian selanjutnya yaitu dampak dari nepotisme. Dampak dari nepotisme yang pertama yaitu menghambat transparansi dan akuntabilitas. Dan yang kedua, menurunkan kualitas kepemimpinan dari institusi yang kita ada di dalamnya. Dan yang ketiga, mengurangi partisipasi publik. 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang kelima, merusak iklim investasi dan ekonomi lokal. Yang keenam, menimbulkan ketidakpuasan dan keadilan sosial. Yang ketujuh, melemahkan reformasi dan inovasi. Dan yang kedelapan, menghancurkan moralitas aparatur pemerintah. Dari dampak yang sudah saya sebutkan ini, terdapat beberapa pencegahan agar tidak terjadinya dampak-dampak ini. Yang pertama, yaitu penerapan kebijakan yang jelas. Dan yang kedua, memastikan proses rekrutmen berdasarkan kualitas dan kinerja. Dan yang ketiga, menyediakan pelatihan dan kesadaran tentang etika profesional agar tidak terjadinya nepotisme di lingkungan kerja tersebut. Dan yang keempat, membangun budaya kerja yang inklusif dan meritokratif. Dari keempat pencegahan yang sudah saya sebutkan ini dapat diterapkan agar tidak terjadinya dampak-dampak ini, agar tidak terjadinya nepotisme di lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.